Bab 6, Kubis rebus di dunia fantasi. Penjaga gerbang bertubuh gemuk itu mengangkat alisnya. Menurutku kamu cukup ahli. Informasi seperti ini tidak diketahui sembarang orang. Wajah pria gemuk itu berseri-seri dengan bangga, seolah dia sendirilah pemilik tempat itu. Toko-toko ini semuanya milik pemilik yang sama. Tidak hanya di kota Yunnan. Lihatlah separuh Central State, dan Anda akan menemukan jaringan toko itu di setiap kota besar. Dan bukan itu saja. Pria gemuk itu mencondongkan badannya dengan sikap penuh konspirasi. Bos kita juga seorang pejuang di tahap petapa agung. Mereka bilang bos mempraktikkan Tao Te Dao, yang pada dasarnya adalah dao besar kerakusan. Mungkin terdengar menggelikan, jalur kultivasi ini, tapi dia telah mencapai tahap petapa agung dengan itu. Ini benar-benar salah satu keajaiban dunia. Shen Jun tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dalang di balik toko-toko ini pastilah muridnya sendiri, 40 tua, Fan Tong. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Shen Jun mengingat dengan jelas hari ketika dia menemukan Fan Tong, seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun yang timbangannya sudah hampir 200 kilogram. Proses menjadikannya sebagai murid sangatlah mudah. Shen Jun menyiapkan beberapa hidangan Sichuan favoritnya dari kehidupan masa lalunya. Dan anak laki-laki itu benar-benar yakin, berpegangan pada kakinya dan bersumpah setia sebagai muridnya. Dengan melakukan hal ini, Shen Jun juga telah menguasai keterampilan kuliner tingkat tertinggi. Setelah resmi berada di bawah pengawasannya, Fan Tong tak kenal lelah dalam meminta hidangan lezat. Ketika Shen Jun mengajarkan metode kultivasi yang berpusat pada makan kepadanya, anak laki-laki itu menangis dengan sedihnya. Mulai sekarang, aku akan menjadi ember beras terkuat di bawah langit. Fan Tong, yang dulunya malu disebut ember nasi, belakangan menyandang gelar itu dengan bangga setelah bertemu Shen Jun. Namun, pada saat umur Shen Jun semakin berkurang, pemuda yang sama yang menganut jalur makan ini begitu diliputi kekhawatiran sehingga dia menjalani beberapa hari dan malam tanpa makan dan berat badannya terlihat turun. Akhirnya, Shen Jun harus mengeluarkannya dengan sebuah tamparan. Membuat dirimu kelaparan? Itukah yang dilakukan oleh seorang petapa agung? Atau apakah kamu berencana untuk bergabung dengan tuanmu dalam perjalanan menuju akhirat? Fan Tong, jangan pernah lupakan ini. Orang-orang menganggap makanan sebagai surganya. Dao makanan bukanlah jalan yang menyimpang atau jahat. Itu adalah jalan menuju kenaikan yang paling sah dan diabaikan di dunia. Kenangan hari itu sangat jelas di benak Shen Jun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang tadinya gemuk bisa mengubah makan menjadi jaringan restoran yang terus berkembang dan dalam skala besar. Mengikuti arahan yang diberikan oleh penjaga keamanan, Shen Jun dengan cepat menemukan restoran steak God Call yang terkenal. Menatap kaligrafi flamboyan di papan itu, Shen Jun tidak bisa menahan tawanya sendiri. Mengesampingkan segalanya, antrean sepanjang hampir 100 meter yang mengular dari pintu masuk mengingatkan dia pada restoran-restoran ramai di kehidupan masa lalunya. Saat itu, seorang pelayan berseragam tajam muncul dan berteriak. Meja 38 untuk pesta besar dan meja 135 untuk pesta kecil. Silakan masuk sekarang. Apa? Mereka bahkan punya sistem penomoran? Shen Jun tidak bisa menahan tawanya. Jelas sekali, dia telah mengingat semua percakapan masa lalu itu. Menerapkan strategi bisnis canggih dari bumi, sulit untuk tidak berhasil. Tiba-tiba, seorang pria kurus dengan tampilan licik mendekat secara diam-diam. Tuan, dengan pakaian Anda yang terhormat, mengantri bersama orang banyak sepertinya tidak cocok untuk orang setinggi Anda. Dia memulai dengan pujian yang apik sebelum bertanya. Tuan, berapa banyak yang ada di pesta makan Anda? Hanya diriku sendiri. Jawab Shen Jun, menatapnya dengan curiga. Tentunya, dunia ini belum mengembangkan profesi seperti ini juga, kan? Sungguh suatu keberuntungan. Seru pria itu sambil menepuk pahanya dan mengeluarkan tiket sambil tersenyum. Begini,
Kebetulan saya punya tiket meja kecil nomor 140 dan sebentar lagi akan dipanggil. Bagaimana, Pak? Ternyata memang seorang calo. Shen Jun tertawa terbahak-bahak, tidak peduli dengan pembicaraan lebih lanjut. Dia mengeluarkan 10 koin emas dan menyerahkannya. Apa ini cukup? Lebih dari cukup, lebih dari cukup. Selamat makan, tuanku. Si calo berseri-seri, senyumnya begitu lebar hingga wajahnya tampak terbelah. 10 koin emas cukup untuk menghidupi keluarga beranggotakan 3 orang selama 2 tahun. Memang, ada yang mungkin menyebutnya memanfaatkan situasi. Tapi sungguh, kerja keras memang membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, Shen Jun masuk ke restoran. Interiornya menonjolkan estetika dunia fantasi yang kental, namun penataan meja dan pembagian ruang mengusung esensi bumi. Setelah membaca dengan teliti menunya, Shen Jun merasakan sedikit kekecewaan. Menunya sebagian besar menampilkan hidangan lokal dari Central State. Tidak ada satupun yang menarik perhatian kecuali 2, daging sapi ilahi dan hidangan tidak biasa yang disebut kubis rebus. Yang paling mengejutkan Shen Jun bukanlah nama hidangannya, tapi harganya yang selangit. Hidangan itu dihargai dengan harga batu roh kelas menengah yang sangat mahal. 1 batu roh tingkat menengah dapat ditukar dengan 100 batu roh tingkat rendah, dan setiap batu roh tingkat rendah bernilai 100 koin emas penuh. Mengingat 10 koin emas dapat menghidupi keluarga beranggotakan 3 orang selama 2 tahun, label harga 10.000 koin emas pada hidangan ini sungguh mengejutkan. Dengan harga sebesar itu, tidak hanya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang, tetapi juga bagi semua petani. Membuat penasaran. Bibir Shen Jun terangkat geli saat dia memberi isyarat kepada pelayan. Pelayan, aku akan pesan kubis rebus. Pelayan itu berkedip karena terkejut sebelum bertanya dengan tidak percaya. Apakah Anda yakin ingin kubis rebus? Tidakkah Anda ingin melihat-lihat menunya lagi? Dia dengan halus menunjuk ke arah label harga hidangan yang mahal itu. Bukan karena dia meragukan kemampuan Shen Jun. Sebaliknya, hidangan tersebut sangat mahal sehingga dia khawatir pelanggan mungkin salah membaca harga dan berpotensi menimbulkan keributan setelah makan. Positif, keluarkan, kata Shen Jun dengan percaya diri sambil menutup menu. Saya cukup penasaran untuk melihat hidangan seperti apa yang pantas dengan harga selangit. Pelayan itu mengangguk setuju, lalu menambahkan dengan hati-hati. Tuan, tempat makan kami memerlukan pembayaran sebelum menyajikan makanan. Kami menghargai pengertian Anda. Dia membungkuk sedikit, tanda permintaan maaf terlihat dari sikapnya ini. Shen Jun merenung dalam hati, apakah Fan Tong begitu khawatir dengan pengunjung yang melewatkan tagihannya, sehingga dia harus menerapkan kebijakan yang tidak masuk akal seperti itu? Tanpa basa-basi lagi, Shen Jun menyerahkan batu roh kelas menengah. Lagi pula, itu semua adalah jarahan yang dia kumpulkan dari penjarah makam, jadi membelanjakannya tidak mengganggunya sedikit pun. Pelayan menerima batu roh dengan penuh hormat dan bergegas ke dapur. Hanya dalam waktu 7 atau 8 menit, di tengah tatapan keheranan para pengunjung lainnya, sebuah pot emas berkilauan dihadirkan. Ini kubis rebus yang Anda pesan, kata manajer itu, mengambil panci dari pelayan dan meletakkannya dengan hormat di hadapan Shen Jun. Selamat makan. Bab 7, Senior tolong ajari aku. Pemandangan pemilik restoran yang mengantarkan hidangan secara pribadi sudah menjadi tontonan. Tetapi kubis rebus adalah hidangan yang sangat disadari oleh semua orang di restoran tersebut. Tiba-tiba, seluruh tempat itu dipenuhi kegembiraan. Wow, kubis rebus! Aku tidak percaya ada yang memesannya. Saya selalu berasumsi bahwa hidangan itu hanya untuk pertunjukan. Saya terkejut itu nyata. Siapa yang punya uang sebanyak itu untuk menghabiskan batu roh kelas menengah untuk satu hidangan? Sial, aku sangat iri. Apartemenku di kota hanya bernilai 1 batu roh kelas menengah. Para penonton tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka, dan beberapa penasaran dengan identitas Shen Jun.
Jarang sekali melihat seseorang di kota Yunnan menghabiskan uang dengan begitu bebas. Tidak peduli dengan keributan itu, Shen Jun membuka tutup emasnya, dan aroma spiritual yang kaya memenuhi udara. Pot emas itu berukuran sederhana, tidak lebih besar dari kepala anak-anak. Di dalamnya, tidak ada apa-apa selain sup bening, sedikit susu dengan beberapa daun kubis hijau mengambang di atasnya. Shen Jun tidak terburu-buru mencicipinya. Sebaliknya, dia diam-diam menilai hidangan itu dalam pikirannya. Pada skala 10, untuk warna, skornya 6 hanya nyaris lewat. Untuk aromanya, angka 8 cukup rata-rata. Tapi rasanya, setelah menyesapnya dengan lembut, alis Shen Jun berkerut karena kecewa. Rasanya tidak masuk kelas. Shen Jun, seorang pria dengan keterampilan kuliner tertinggi, berasal dari pusat budaya dengan sejarah gastronomi yang kaya selama 5.000 tahun. Standar santapan lezatnya jauh lebih ketat dibandingkan standar kritikus makanan profesional manapun. Kubis rebus ini, dengan harga batu roh kelas menengah, adalah hidangan mahal yang gagal membuatnya terkesan. Itu sungguh sia-sia. Kubis rebus yang pernah dia persiapkan untuk murid-muridnya harganya kurang dari 10 koin emas. Namun dari segi warna, aroma, dan rasa, itu tidak ada bandingannya dengan versi di bawah standar ini. Manajer! Shen Jun meletakkan sendoknya dan bertanya. Siapa yang membuat sup ini? Kamu bercanda kan? Jawab manajer itu dengan senyuman yang terlatih. Di kota Yunnan, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam jarak ribuan mil, satu-satunya koki yang bisa menyiapkan kubis rebus ini adalah milik kami. Bos besar secara pribadi mempercayakan kepadanya pembuatan hidangan ini. Begitu. Shen Jun mengangguk sambil berpikir. Panggil koki itu untukku, aku perlu bicara dengannya. Tuan, apakah ada yang kurang memuaskan dengan hidangannya? Tanya manajer itu, jelas terkejut. Cukup bicaranya. Shen Jun merengut. Bawa saja dia padaku, cepat. Setelah ragu sejenak, manajer itu bergegas ke dapur. Bukanlah hal yang biasa untuk memesan hidangan kubis rebus. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang mengenakan topi koki berwarna putih mendekat. Saat melihatnya, alis Shen Jun terangkat sebagai tanda pengakuan. Koki ini bukanlah individu biasa. Meskipun ia berusaha untuk menutupi kekuatan spiritual yang memancar dari dirinya, hal itu tidak luput dari persepsi Shen Jun. Setidaknya sang koki harus berada pada tahap akhir tahap meditasi. Dia bahkan mungkin seorang setengah dewa. Tidak diragukan lagi bahwa dianggap sebagai tiran lokal di kota Yunnan dengan kehebatan seperti itu adalah hal yang pantas. Namun, sosok tangguh itu bekerja sebagai koki di sini. Fantong, oh Fantong, kamu melakukan banyak hal. Tuan, apakah ada sesuatu tentang makanan yang tidak Anda sukai? Sang koki bertanya, ekspresinya agak bermasalah namun sopan. Bisakah kamu menghubungi Fantong? Shen Jun berterus terang dan langsung pada inti pertanyaannya. Bos besar? Alis sang koki berkerut. Tidak banyak yang mengenal nama itu. Tetap saja, dia menjawab dengan tenang. Jika kamu mempunyai masalah apapun, silakan diskusikan denganku terlebih dahulu. Di sini, di kota Yunnan, aku mempunyai pengaruh. Sungguh pemikiran yang menggelikan. Fantong, bos besar, adalah sosok yang bertubuh besar. Seorang petapa agung, seorang jenius yang telah naik ke tingkat kesucian melalui kehebatan kulinernya. Apakah dia seseorang yang bisa ditemui sembarangan orang? Anda? Shen Jun terkekeh dengan sedikit cibiran dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat. Dengan kata-kata itu, keheningan menyelimuti seluruh restoran, begitu dalam hingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Manajer, server, dan semua pengunjung benar-benar tercengang. Di kota Yunnan, siapa yang tidak menyadari kekuatan kepala koki yang tak tertandingi di kota ini?
Bukankah itu alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di tempat ini selama bertahun-tahun? Namun disinilah pemuda ini, yang baru saja berada di tahap kekuatan supernatural tingkat pertama, dengan berani menghadapi kepala koki di depan umum. Kamu tidak layak. Dari petinggi hingga busboy, setiap anggota staf restoran secara mental bertepuk tangan untuk Shen Jun. Dia benar-benar kultivator. Mereka berharap kepala koki tidak akan bersikap terlalu keras padanya nanti. Benar saja, setelah mendengar kata-kata itu, kepala koki menjadi sangat marah hingga pembuluh darahnya menonjol seperti tali. Tinjunya terkepal sekencang karung tinju. Tapi setelah menatap tajam ke Shen Jun, koki yang marah itu berhasil menahan amarahnya. Dia meninggalkan Shen Jun begitu saja dengan komentar dingin. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Dengan itu, kepala koki berbalik dan pergi. Di perusahaan Fantong, ada aturan ketat. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, staf tidak boleh berkonfrontasi dengan pelanggan saat berada di dalam restoran apalagi terlibat dalam perkelahian fisik. Jika Anda dikutuk, dengarkan. Jika Anda dihina, Anda bertahan. Jika Anda tertabrak, ambillah. Selama keselamatanmu tidak terancam, kamu harus menahan lidahmu. Tentu saja, bukan berarti Anda harus selalu menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah dunia fantasi. Setelah Anda keluar dari toko, Anda bebas membalas dendam sesuai keinginan Anda. Jika mereka mengutuk Anda memukul mereka. Jika mereka menyerang Anda melumpuhkan lengannya. Apa itu? Anda tidak bisa mengalahkan mereka? Hubungi cadangan dari toko. Tentunya, beberapa lusin anggota staf dapat menghadapi satu pembuat onar. Godlywood Steakhouse telah menjalankan bisnisnya selama 6 dekade penuh tanpa satu pun insiden yang menimbulkan masalah. Hari ini menandai gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Shen Jun. Kepala koki bahkan belum berjalan 2 langkah ketika suara Shen Jun terdengar sekali lagi. Siapa bilang merebus kubis butuh bumbu segar? Tahukah kamu kalau bumbu ini harus ditumis dulu agar aromanya keluar sepenuhnya? Dan kaldu ini, kalau tidak salah, terbuat dari ekor serigala salju dan tulang harimau gunung, kan? Meskipun Anda telah membeli bahan yang tepat, tahukah Anda bahwa ekor serigala dan tulang harimau sama sekali tidak cocok? Mereka harus diimbangi dengan skuap segar untuk mendapatkan kaldu yang jernih dan penuh rasa. Mengenai panasnya, urutan penambahan bahan-bahannya, dan kubis ini, Shen Jun mengejek. Menjelaskannya kepadamu tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mengerti. Kubis rebus, kuahnya pasti semurni mata air pegunungan. Kaldunya sudah berubah menjadi seperti susu, dan kamu masih berani menyebutnya kubis rebus. Apakah ini kualitas yang dihasilkan Fantong? Setiap kata menyentuh tanah dengan suara keras. Setiap pernyataan didasarkan pada logika. Pada saat Shen Jun sedang menyampaikan kritiknya, kepala koki sudah basah kuyup oleh keringat dan seluruh tubuhnya gemetar. Sementara orang lain mungkin tidak mengerti tentang kata-kata Shen Jun, sang koki sangat memahaminya. Pemuda di hadapannya memahami konsep kubis rebus jauh lebih baik daripada dirinya, bahkan mungkin melampaui bos besar itu sendiri. Dengan bunyi gedebuk, kepala koki itu berlutut di hadapan Shen Jun tanpa berpikir 2 kali. Hormat pada Anda, kata kepala koki dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya mohon Anda mengajari saya seni kubis rebus yang sebenarnya. Bab 8, Tahap-tahap kultivasi. Godlywood Steakhouse diselimuti keheningan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Seorang pejuang di tahap meditasi akhir baru saja berlutut di hadapan anak muda ini dan memanggilnya senior. Pada pandangan pertama, pemuda itu sepertinya baru saja maju ke tahap kekuatan supernatural. Apakah dunia sudah terbalik? Penonton benar-benar tercengang. Apakah Fantong yang mengajarimu hidangan kubis rebus ini? Shen Jun tetap duduk dengan tenang menerima sikap hormat. Apakah dia mentormu? Saya tidak akan berani menyebut diri saya murid bos besar.
Sang koki menolak sambil menggelengkan kepalanya. Saya hanya beruntung menerima beberapa petunjuk darinya, yang membuat saya diangkat sebagai kepala koki di sini. Kubis rebusnya tidak langsung diturunkan oleh bos besar. Setelah mencicipi keahlian kulinernya, perlahan-lahan saya menemukan cara membuatnya sendiri. Semuanya masuk akal sekarang. Shen Jun mendapat pencerahan. Jika orang ini benar-benar murid Fan Tong, dia pasti sangat kecewa. Namun, jika sang koki telah menemukan jawabannya sendiri, bakatnya tentu saja patut diperhatikan. Tempat ini terlalu ramai. Ayo cari tempat yang lebih pribadi untuk ngobrol. Shen Jun menepuk bahu koki itu dengan memberi semangat, memberi isyarat agar dia bangkit. Memiliki hubungan dengan Fan Tong membuatnya praktis menjadi keluarga. Silakan ikuti saya. Koki dengan cepat bangkit dan memimpin. Tatapan para pengunjung tertuju pada kedua pria itu sepanjang waktu, dan hanya setelah mereka keluar dari aula utama barulah restoran itu meledak menjadi spekulasi. Wow, siapa pemuda ini? Hingga membuat kepala koki berlutut dan memanggilnya sebagai senior. Mungkinkah dia murid pribadi bos besar daging sapi Godhu? Seorang murid? Lebih tepatnya dia mungkin tuan muda. Itu adalah poin yang kuat. Kerumunan itu mengangguk setuju. Keadaan aneh membuat mereka tidak memiliki penjelasan yang masuk akal. Jika Shen Jun tahu bahwa dia salah diidentifikasi sebagai murid Fan Tong, dia mungkin ingin memotong beberapa pon lemak Fan Tong hanya untuk menenangkan diri. Kepala koki mengantar Shen Jun ke dapur belakang. Mengingat itu hanya sebuah restoran, orang tidak dapat berharap untuk menemukan tempat yang benar-benar terpencil. Shen Jun sama sekali tidak merasa terganggu. Wang Wu, adakah cara agar kamu bisa menghubungi Fan Tong? Saat mereka bepergian, mereka berbasa-basi dan bertukar nama. Senior Shen, saya sendiri bingung. Kata Wang Wu dengan ekspresi tidak berdaya. Selama lebih dari 100 tahun, bos telah berkeliaran di dunia, sulit dipahami seperti naga. Saya terakhir melihat bos 8 tahun lalu. 8 tahun? Shen Jun bingung. Lalu apa yang terjadi dengan pendapatan dari semua restoran itu? Bos menyuruh seseorang mengumpulkan keuntungan setiap 6 bulan. Mereka baru datang ke sini bulan lalu. Shen Jun tampak frustrasi. Menemukan seorang murid seharusnya tidak sesulit ini. Pada tahap apa bosmu terakhir kali kamu melihatnya? Karena tidak dapat melacak muridnya, dia terpaksa bertanya tentang hal-hal terkait. Terlambat di panggung dewa! Kebanggaan dan kekaguman terpancar di wajah Wang Wu. Namun Shen Jun tidak terlalu terkejut. Tahap-tahap kultivasi kondensasi Qi, Xiantian, Qingkung, kemampuan ilahi, Tianshuan, meditasi, setengah biksu, orang suci agung diikuti oleh tahap dewa. 800 tahun yang lalu, ketika Shen Jun meninggal dunia, Fan Tong telah mencapai level setengah suci. Wajar saja jika setelah 800 tahun, dia telah maju ke tahap akhir tahap dewa. Setelah merenung sejenak, Shen Jun bertanya, apakah Anda tahu di mana pavilion misteri surgawi di kota Yunlan berada? Pavilion misteri surgawi? Wang Wu jelas bingung. Saya sudah tinggal di kota Yunlan selama lebih dari 100 tahun dan belum pernah mendengar tempat seperti itu. Apakah itu restoran? Shen Jun menggelengkan kepalanya, tenggelam dalam kontemplasi. Tampaknya kata-kata Jang tua di ranjang kematiannya tidaklah salah. Pavilion misteri surgawi benar-benar diselimuti kerahasiaan. Bahkan Wang Wu, dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, tidak menyadari keberadaan organisasi tersebut. Tapi ada satu hal yang pasti. Di kota metropolitan yang ramai seperti kota Yunlan, dengan populasi lebih dari 1 juta, pasti ada cabang pavilion misteri surgawi. Tugasnya adalah menemukannya. Ini adalah organisasi intelijen, cukup penting bagi saya, kata Shen Jun dengan tenang. Juga, aku akan mempercayakan makananku padamu untuk beberapa hari ke depan. Tolong persiapkan dengan hati-hati. Awasi pavilion misteri surgawi untukku, ya? Permintaan Shen Jun mungkin tampak agak berani.
Mereka baru saja bertemu secara kebetulan, dan disinilah dia meminta informasi dan makanan dengan sikap yang cukup kasar. Namun, Wang Wu sangat bahagia mendengarnya. Memiliki kesempatan untuk mencicipi masakan seorang penikmat kuliner adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi setiap praktisi seni kuliner. Jika senior yang penuh teka-teki ini bisa memberikan panduan sekecil apapun, hal itu akan menyelamatkannya dari banyak liku-liku perjalanan kulinernya. Ini bukan suatu pemaksaan, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Anggap saja sudah selesai. Aku akan mengirim seseorang untuk segera memeriksanya. Wang Wu, dengan penuh semangat, memanggil kedua deputinya dan memberi mereka rincian penyelidikan dengan sangat serius. Dia mengulangi pavilion misteri surgawi beberapa kali untuk memastikan mereka melakukannya dengan benar sebelum mengirim mereka pergi dengan percaya diri. Setelah masalah penting diselesaikan, Wang Wu berbalik, wajahnya penuh semangat, dan berkata, "Senior, kamu belum makan. Haruskah aku menyiapkan sesuatu untukmu?" Saat menyebutkan makanan, perut Shen Jun kembali protes. Memang benar, dia telah memesan 1 meja penuh hidangan sebelumnya, hanya untuk berakhir dengan sesendok sup saja. Kalau begitu, bagaimana kalau nasi goreng telur? Hidangan itu adalah favorit Shen Jun di kehidupan sebelumnya. Nasi goreng telur! Wajah Wang Wu memerah karena sedikit malu. Senior, harus kuakui, aku belum pernah mendengar hidangan seperti itu. Shen Jun menghela nafas, menyadari kelalaiannya. Lagi pula, ini adalah dunia fantasi dengan sistem kuliner yang sangat berbeda. Fan Tong mungkin menyukai nasi goreng telur, tapi bukan berarti Wang Wu tahu cara menyiapkannya. Baiklah, aku akan memasaknya sendiri, dan kamu bisa mengamatinya. Dengan itu, Shen Jun menyingsingkan lengan bajunya dan mulai mencari bahan-bahan. Wang Wu sangat gembira. Apakah ini sebuah lelucon? Senior Shen akan secara pribadi mendemonstrasikan keterampilan memasaknya. Ini adalah jenis kekayaan yang hanya bisa dikumpulkan seseorang selama beberapa masa kehidupan. Menyaksikan antisipasi dan kekaguman Wang Wu, staf dapur lainnya benar-benar bingung. Bukankah kepala koki mereka yang biasanya tangguh kini dengan rendah hati tunduk pada seorang pemuda? Latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda ini? Di bawah bimbingan Wang Wu, mereka dengan cepat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Semangkuk nasi, beberapa butir telur burung bermahkota hijau, dan segenggam daun bawang. Kali ini, bukan hanya juru masak lainnya yang terkejut, Wang Wu sendiri pun tercengang. Semua bahan ini hanya berharga 2 koin tembaga. Mereka lebih dermawan dengan bahan-bahannya ketika mereka memberi sedekah kepada pengemis. Hidangan lezat apa yang mungkin dihasilkan dari ini? Shen Jun, tidak terpengaruh oleh tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, menjelaskan kepada Wang Wu sambil bekerja. Biasanya, saya akan menggunakan nasi sisa, namun mengingat keterbatasan kami, mengukus sekitar 60% air sudah cukup. Saat dia berbicara, Shen Jun secara halus mengerahkan upayanya, tepatnya menguapkan 60% kelembapan dari beras. Wang Wu kagum dengan kendali kekuatan spiritual yang begitu akurat. Apa yang mengejutkan? Memasak adalah tentang presisi. Jika kamu tidak bisa mengatur sebanyak ini, bagaimana kamu bisa menyebut dirimu seorang koki? Shen Jun memarahi tanpa keberatan. Bertahun-tahun membimbing murid-muridnya telah menanamkan dalam dirinya sifat-sifat seorang guru yang tegas. Ya, Anda benar sekali, Senior Shen. Wang Wu segera menjawab sambil menyeringai meminta maaf. Saya pasti akan berlatih lebih rajin. Selanjutnya, pecahkan 2 butir telur burung mahkota hijau, kocok dan sisihkan. Lalu potong daun bawang untuk nanti. Tangan Shen Jun bergerak dengan cepat, dan dalam sekejap, talenan sudah tidak bernoda. Memasak selama bertahun-tahun untuk murid-muridnya telah mengasah kecepatannya. Nyalakan api, hangatkan wajan dengan minyak dingin. Perintah Shen Jun sambil memegang wajan dengan satu tangan, sikapnya serius. Kalau begitu, tuangkan telur dan aduk rata.
Segera setelah telurnya matang, tambahkan nasi untuk menurunkan suhu wajan. Ingat, gerakan wajan terus-menerus. Panasnya harus didistribusikan secara merata. Jika kamu tidak bisa mengaturnya, gunakan kekuatan spiritualmu. Nyala api berkobar di bawah kompor saat Shenjun dengan terampil melemparkan panci besi yang berat. Nasinya melonjak seperti ombak, namun tidak ada satu butir pun yang tumpah. Akhirnya, Shenjun mematikan api dan berkata sambil tersenyum. Hiasi dengan daun bawang untuk menambah aromanya. Saat nasi goreng telur emas berkilau disajikan, seluruh staf dapur berkumpul untuk mengantisipasi. Aromanya sungguh memabukkan. Sungguh, harumnya luar biasa. Telah menjadi koki selama separuh hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hidangan ajaib seperti itu. Siapa sangka, tanpa melihatnya sendiri, makanan lezat seperti itu harganya kurang dari 2 koin tembaga. Terkadang, seni memasak tidak perlu terlalu rumit atau penuh hiasan, kata Shenjun sambil tersenyum tipis. Menggunakan metode sederhana untuk mengeluarkan rasa sebenarnya dari bahan-bahan adalah letak keahlian sebenarnya. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka semua mempunyai kritik, namun tidak ada yang berani menyuarakannya. Tidak ada yang bisa menyangkal kecemerlangannya, itu sudah pasti. Tetapi tetap saja. Senior, bagaimana Anda bisa menyebut pertunjukan rumit itu sederhana? Senior Shen, mungkinkah Anda agak bingung dengan arti sederhana? Bab 9, peraturan telah berubah. Shenjun, yang lapar karena kelaparan, tidak peduli dengan yang lain saat dia mulai makan di dekat kompor. Nyala api kompor profesional membuat nasi goreng telur menjadi sangat harum. Wang Wu dan koki lainnya hanya bisa berdiri, menonton dengan iri dan mengeluarkan air liur. Hanya koki paling terampil yang bekerja di dapur daging sapi panggilan ilahi, dan Wang Wu adalah seorang praktis yang mencari pencerahan melalui masakan. Namun hari ini, dia benar-benar terpikat oleh semangkuk nasi goreng telur yang sederhana. Masakan Cina sungguh luas dan mendalam. Senior! Wang Wu mendekat dengan seringai menjilat, pria yang biasanya gagah itu menjadi gelisah dan canggung. Masih ada sedikit yang tersisa di dalam panci. Bolehkah? Silakan makan. Jawab Shenjun cepat. Terima kasih banyak, senior. Wang Wu sangat gembira, buru-buru menyajikan nasi untuk dirinya sendiri, dan bahkan menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk melakukannya. Koki lainnya hanya melihat sekilas sebelum panci kosong. Sambil memegang sisa setengah mangkuk nasi goreng telur, Wang Wu tidak sabar untuk menyantapnya. Dengan mata terpejam, Wang Wu menikmati setiap gigitan, ekspresinya penuh kebahagiaan murni. Siapa sangka bahan-bahan sederhana seperti itu bisa menghasilkan hidangan yang begitu lezat. Hari ini benar-benar membuka mata. Menyaksikan reaksi gembira Wang Wu, koki lainnya saling bertukar pandang dengan bingung. Itu hanya nasi goreng telur, bukan? Apakah ini benar-benar luar biasa? Apa yang istimewa dari pemuda ini sehingga membuat kepala koki berusaha keras untuk menyenangkannya? Tiba-tiba, tubuh Wang Wu bergetar hebat. Kilatan wawasan terlintas di benaknya, dan kekuatan spiritualnya melonjak tak terkendali. Energi spiritual di dapur berputar, mengalir deras ke dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, kehadiran Wang Wu meningkat secara dramatis. Apakah dia mencapai terobosan? Apakah sedikit mangkuk nasi goreng telur benar-benar membawanya dari tahap akhir ke puncak tahap meditasi? Shenjun hanya tersenyum tipis, nyaris tidak melirik ke arah Wang Wu. Koki lainnya sangat tercengang. Sebuah terobosan dari sekedar makan sesuap nasi? Apakah dia telah mengubah makanan itu menjadi ramuan ajaib? Berdebar. Wang Wu di hadapan Shenjun lagi, air mata mengalir di matanya, dan berseru dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Di masa depan, jika kamu membutuhkan sesuatu dari Wang Wu, senior, teriakkan saja padaku. Melalui suka dan duka, Wang Wu tidak akan pernah menghindar dari kematian.
Shen Jun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Berdiri! Kamu sudah berada di ambang terobosan. Dorongan kecilku tidak berarti apa-apa. Kamu pada akhirnya akan mencapai hal ini, bahkan tanpa bantuanku. Senior, kamu terlalu merendah. Wang Wu nyengir malu-malu. Tanpa bimbingan Anda, saya akan terjebak menunggu 3-5 tahun lagi. Wang Wu tidak hanya mengolok-oloknya. Naik kultivasi itu sama sulitnya dengan mendaki ke surga, dan semakin sulit seiring kemajuan Anda. Bagi seorang kultivator seperti Wang Wu, terjebak dalam kemacetan selama beberapa dekade adalah hal yang wajar. Pada saat itu, semua orang di dapur memandang Shen Jun dengan rasa hormat yang baru. Mereka salah mengira pemuda itu sebagai pewaris generasi kedua yang kaya. Sedikit yang mereka tahu, dia adalah senior yang benar-benar terampil. Saat itu, seorang pelayan masuk dengan bingung. Chef Wang, pelanggan lain telah memesan kubis rebus. Kubis rebus lagi? Apa yang terjadi hari ini? Hidangan khas yang biasanya tidak laku selama berbulan-bulan ini kini diminta 2 kali dalam 1 hari. Namun tanggapan Wang Wu sekali lagi membuat para koki bingung. Hilang! Wang Wu menyatakan sambil menyapukan tangannya. Mulai sekarang, restoran kami tidak lagi menyajikan kubis rebus. Ini. Pelayan itu tergagap, jelas tertekan. Chef Wang, tolong jangan menempatkanku di posisi yang sulit. Pelanggan kali ini adalah Chan Tianan, Tuan Muda Chan sendiri. Apakah itu dia? Alis Wang Wu berkerut. Bukan hanya dia, seluruh dapur menjadi suram saat menyebut nama Chan Tianan. Bukan bocah nakal itu lagi. Dia hanyalah masalah. Tepat sekali. Dia tak tersentuh, namun kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melayaninya. Ini memuakan. Chef, bukankah kita masih punya sisa 2 porsi kubis rebus? Kenapa bilang sudah habis? Setelah mendengar bahwa Chan Tianan adalah pelanggannya, Wang Wu tampak ragu-ragu. Namun mengingat pernyataan Shen Jun tentang hidangan tersebut, dia menguatkan dirinya dan dengan tegas menyatakan, tidak berarti tidak. Entah kamu memakan 2 porsi terakhir itu atau membuangnya. Tapi dalam keadaan apapun, makanan itu tidak boleh dijual. Saya akan menangani Chan Tianan. Dengan kata-kata itu, Wang Wu membungkuk dalam-dalam pada Shen Jun dan segera pergi. Shen Jun menghabiskan gigitan terakhir nasi goreng telurnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa Chan Tianan ini? Mengapa kalian semua sepertinya sangat membencinya? Senior, kamu mungkin tidak menyadarinya. Seorang petugas dapur menjelaskan. Chan Tianan adalah murid inti dari sekte Hai dengan bakat luar biasa. Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai alam surga mendalam akhir. Dalam beberapa tahun lagi, dia kemungkinan akan naik ke tahap meditasi. Dia bukan hanya seorang anugerah Tuhan yang memiliki bakat luar biasa, tapi juga mendapat dukungan dari sekte besar seperti sekte Hai yang membuatnya terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Bahkan di toko daging sapi Divine Hu kami, dia selalu memerintah orang lain. Terakhir kali dia ke sini, dia memaksa 2 pelayan kami untuk minum bersamanya dan kemudian bersikeras mengambil beberapa toples emas kami yang digunakan untuk merebus kubis. Masing-masing toples emas itu berharga 10 batu roh kelas menengah. Jika kita tidak khawatir akan pembalasan dari sekte Hai, kepala koki Wang kita pasti sudah menempatkannya di tempatnya sejak lama. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, keributan muncul dari aula depan. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Chan Tianan menyebabkan masalah lagi. Kemungkinan besar akan bentrok dengan Wang Wu. Shen Jun tersenyum pasrah. Fantong, meskipun restoran menekankan pentingnya pelayanan di restoran, Anda tidak boleh bersikap tidak fleksibel. Tanpa aturan, tidak ada standar yang harus diikuti. Nah, hari ini saya akan membantu Anda menetapkan beberapa aturan. Shen Jun berjalan dengan penuh tekad menuju aula depan. Pada saat itu, seorang pria muda berpakaian mewah sedang meneriaki Wang Wu. Apa maksudnya ini? Apakah toko daging sapi Divine Hu meremehkanku? Chan Tianan, mengira aku tidak mampu membeli makanan? Jangan main-main denganku.
Aku tahu tokomu selalu menyimpan setidaknya 2 porsi kubis rebus sebagai cadangan. Dan sekarang kamu bilang kalau kubis itu sudah habis? Apakah porsi yang baru saja kamu jual terbuat dari air cuci piring? Chan Tianan menyandarkan satu kakinya di bangku, memukul meja dengan kuat. Wang Wu berdiri di hadapannya, kepala tertunduk, berusaha menahan amarah batinnya. Dalam keadaan normal, bahkan menghadapi hukuman, dia pasti sudah membalas sekarang. Namun status Chan Tianan sangat sensitif. Dia didukung tidak hanya oleh sekte Hai, tetapi juga oleh kekuatan kolosal lain dalam bayang-bayang. Terlebih lagi, kejadian hari ini tampak aneh, seolah-olah Chan Tianan sengaja datang mencari masalah. Karena itu, Wang Wu tidak punya pilihan selain menekan amarahnya dengan paksa. Jika dia kehilangan kesabaran, dia akan bermain di tangan mereka. Tidak masalah jika dia menderita, tapi jika dia membawa masalah pada bisnis daging sapi Fantong, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya lagi? Seorang juru masak rendahan berani menentangku. Kata-kata kasar Chan Tianan semakin keras, sikapnya semakin kurang ajar. Aku akan memberitahumu, jika aku tidak sempat makan hidangan ini hari ini. Oh, dan bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Seseorang menyela secara tak terduga. Kalau begitu, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada daging sapimu yang terkenal. Chan Tianan membual sambil menyeringai. Kau tahu, aku. Ejekannya tiba-tiba terhenti. Kerumunan hanya melihat kekaburan saat bayangan melintas. Mendapatkan kembali ketenangan mereka menemukan leher Chan Tianan dicengkeram, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Mulai hari ini, peraturan di Shroom Beef Slices berubah. Shen Jun menyatakan dengan dingin. Siapapun yang berani mengganggu kita akan langsung diusir. Dan bagi mereka yang benar-benar keras kepala, kaki akan patahkan anggota tubuh mereka dan hancurkan budidaya mereka. Dengan suara keras, pernyataan Shen Jun diselingi dengan pukulan di bagian tengah tubuh Chan Tianan. Dia baru saja naik ke tahap kekuatan supernatural. Namun, sebelum kebangkitannya, dia telah terperangkap di alam berlian seumur hidup. Tidak dapat menerobos, apa solusinya? Hanya latihan fisik tanpa henti. Bab 10. Murid ada di sini untuk melihat Anda. Dipelihara oleh materi surgawi dan harta karun duniawi yang tak terhitung jumlahnya, serta mengalami pelatihan iblis yang tak terbayangkan, Shen Jun telah lama membentuk tubuhnya menjadi senjata pamungkas. Di bawah alam petapa agung, dia tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Dalam jangkauan tinjunya, lawan manapun yang menunjukkan kelemahan sekecil apapun yang akan segera dikalahkan oleh Shen Jun. Hal ini berlaku bagi penjarah makam di makam Shen, dan sekarang bagi Chan Tianan. Bang! Yang mengejutkan semua penonton, Chan Tianan diledakkan oleh satu pukulan dari Shen Jun, dan jatuh di luar gedung. Daging sapi view ilahi yang tadinya semarak kini menjadi sunyi senyap. Tubuh itu terkapar di luar restoran. Itu adalah Chan Tianan. Jenius dalam satu generasi dari sekte Hai, dan dihargai oleh seluruh sekte. Pemuda pemberani ini berani menyerang tanpa ragu-ragu, ini sangat kurang ajar. Ketika pengikut Chan Tianan akhirnya menyusul, mereka menemukan tuan muda mereka meludahkan darah, tidak sadarkan diri. Wang Wu terkejut sekaligus bingung. Senior Shen, kamu telah menimbulkan masalah serius. Masalah apa? Shen Jun, dengan sikap acuh tak acuh, menjawab. Saya hanya melumpuhkan basis kultivasinya, saya tidak membunuhnya. Wang Wu. Semua orang. Aula itu bergema dengan hembusan napas yang tajam. Melumpuhkan budidaya Chan Tianan? Akan lebih baik jika membunuhnya. Keheningan sekali lagi menyelimuti aula depan. Wang Wu tidak bisa berkata-kata. Bawahan Chan Tianan menjadi pucat pasi. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Dengan hancurnya basis budidaya Chan Tianan, para pengikutnya tidak akan luput dari nasib mereka, dan resto daging sapi view ilahi pasti akan menghadapi pembalasan murka dari sekte Hai. Menyadari gawatnya situasi,
para pengunjung buru-buru meninggalkan uang mereka dan meninggalkan tempat kejadian tanpa melihat ke belakang. Tak lama kemudian, hanya Shen Jun dan staf lainnya yang tersisa di toko. Ekspresi Wang Wu berfluktuasi dengan liar. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Senior Shen, kamu harus melarikan diri. Saya akan menahan sekte Hai untukmu. Pengaruh sekte Hai sangat besar. Mereka mampu membunuh bukan hanya orang sepertiku, tapi bahkan ahli demi petapa tanpa ragu-ragu." Rumor telah beredar bahwa beberapa tetua dalam sekte Hai telah maju ke tingkat orang suci agung, dan guru sekte mereka mencapai tahap dewa lebih dari 100 tahun yang lalu. Bahkan Bos Fan tidak akan berani memprovokasi sekte Hai dengan enteng. Wang Wu sangat khawatir, sibuk memikirkan bagaimana memastikan keselamatan Shen Jun. Namun, Shen Jun sendiri tampak tidak peduli. Dia terkekeh dan menepuk bahu Wang Wu. "Tidak perlu khawatir. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Chan Tianan tidak lebih dari umpan? Kalau ada yang memancing untukku, maka aku hanya perlu menarik talinya, menariknya keluar, dan mengingatkannya. Ikan besar juga bisa menjadi predator." Suaranya dipenuhi dengan tekad yang mematikan. Saat dia berbicara, Shen Jun melirik dingin ke sudut ruangan yang remang-remang. Tatapannya menembus bayang-bayang, seolah mengungkap sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, riak halus mengganggu ruang di sana, tapi dengan cepat kembali normal. Sementara kata-kata Shen Jun membuat orang lain kebingungan, Wang Wu merasakan gelombang kesadaran. Dia menyadari keyakinan mendalam pada Shen Jun, keyakinan yang tertanam jauh di dalam dirinya. Ini adalah lambang ketenangan, tak tergoyahkan bahkan jika dunia di sekitarnya hancur. Tapi apa sumber ketenangan yang tak tergoyahkan itu? Siapa sebenarnya senior Shen ini? Apa yang menopangnya, sampai pada titik di mana bahkan pakar panggung dewa pun tidak perlu dilirik lagi? Wang Wu dipenuhi rasa ingin tahu dan kekaguman. "Wang Wu, carikan aku kamar, aku perlu istirahat," kata Shen Jun. "Dan tentang pavilion misteri surgawi, sekaranglah waktunya untuk menyelidikinya selagi tokonya kosong. Jangan khawatirkan sekte Hai. Berapapun banyaknya yang datang, aku akan menangani semuanya." Sejak kebangkitannya, Shen Jun tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi secara serius. Dia sudah selesai dengan pelatihan yang menyesakkan dan membuat frustrasi di masa lalu. Sekarang, saatnya menikmati sensasi kultivasinya yang melonjak dengan kecepatan sangat tinggi. Adapun pembalasan dari sekte Hai, Shen Jun telah menepis pemikiran itu sejak awal. Apa bedanya jika ketuanya berada di panggung dewa? Mungkinkah ketua itu membunuhnya? Sementara itu, di dalam sekte Hai, Master Sekte Zhang Changyu duduk diam dalam antisipasi. Hampir setengah jam kemudian, ruang di depannya mulai bergetar. Seorang pria berpakaian hitam muncul entah dari mana, membungkuk hormat. "Sekte Master, kami benar-benar kehilangan kontak dengan Zhang Tua. Dia telah melaporkan terobosan signifikan sebelum terdiam. Mungkinkah mereka menyita harta karun itu dan kemudian?" "Jangan khawatir, bukan itu masalahnya." Zhang Changyu meyakinkan, mengabaikan pemikiran itu dengan lambaian tangannya saat kilatan cahaya dingin melintas di matanya. "Saya mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka. Jika kita kehilangan kontak, kemungkinan besar mereka semua mati. Sekte Master, ada sesuatu yang saya tidak mengerti." Pria berpakaian hitam memberanikan diri. "Jika tanah suci benar-benar menghargai harta karun di dalam makam Shen, mengapa mereka tidak mengirim pakar panggung dewa mereka sendiri untuk mengambilnya? Sekte Hai kita sangat besar, tapi kita tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci." "Diam!" Zhang Changyu menggonggong dengan marah. "Beraninya kamu berspekulasi tentang niat tanah suci? Apakah kamu mencari kematian?" "Maafkan saya berbicara tidak pada tempatnya." Pria berbaju hitam itu dengan cepat menundukkan kepalanya karena menyesal. "Cukup, kirim 3 tetua dengan 2 regu ke makam Shen segera." Perintah Zhang Changyu, bersandar ke belakang dan memberi isyarat dengan acuh.
kita telah mengirimkan 18 tim untuk membuka jalan baginya. Kali ini, kita harus mengamankan harta karun tertinggi itu. Ya, Master Sekte? Pria berbaju hitam itu menyetujui perintah itu dan kemudian sosoknya perlahan memudar hingga dia menghilang. Beberapa saat kemudian, pria berpakaian hitam lainnya muncul kembali. Nomor 2, apa yang membuatmu kembali? Apakah Cantianan punya sesuatu untuk dilaporkan? Alis Sang Changyu berkerut, merasakan ada yang tidak beres. Tuan Sekta, Tuan Muda Cantianan, dia lumpuh. Nomor 2 ragu-ragu sebelum menyampaikan berita serius itu. Apa? Zhang Changyu meledak dalam kemarahan, aura luar biasa muncul darinya. Nomor 2, yang tidak berani melawan dengan kekuatannya sendiri, terlempar beberapa meter jauhnya dalam sekejap. Jelaskan padaku! Tuntut Zhang Changyu, gemetar karena marah. Saya ingin cerita lengkap, jangan lewatkan detailnya. Nomor 2 sangat ketakutan, luka-luka internalnya terlupakan dalam kepanikannya. Dia bergegas kembali ke Zhang Changyu dan menceritakan semua yang terjadi di resto daging sapi itu. Seorang pemuda bernama Shen Jun, tampaknya dia baru saja maju ke tahap kekuatan supernatural. Dia menjatuhkan Cantianan dengan satu pukulan dan dengan mudah menembus teknik silumanmu. Zhang Changyu memutar otak tetapi tidak dapat mengingat ada keluarga yang memiliki bakat muda yang luar biasa. Jangan terburu-buru. Lihatlah latar belakang orang ini untukku. Dipahami. Nomor 2, merasa seperti baru saja menghindari peluru, melarikan diri dengan cepat. Malam itu, Shen Jun berada di ruangan sunyi yang telah disiapkan Wang Wu untuknya, fokus pada kultivasinya. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, di atas makam Shen, sebuah bayangan besar menembus awan, perlahan mendekat. Itu adalah kapal terbang yang sangat besar, dibangun dari segudang bahan surgawi dan harta karun duniawi. Moda transportasi mewah ini mirip dengan kota terapung. Di depan kapal terbang, 2 sosok berdiri teguh. Hong Yu, apa kamu benar-benar yakin kamu tidak salah? Makam guru membuat kita bersaudara kehilangan begitu banyak usaha. Bagaimana mungkin makam itu bisa dibobol oleh perampok makam? Kakak senior Jingyu, apakah kamu masih meragukanku? Mengapa tidak turun dan melihat sendiri apakah ada kesalahan? Yang lain menjawab dengan lembut. Setelah itu, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke bawah menuju makam Shen yang mewah di bawah sana. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan nostalgia. Hormat. Murid-muridmu telah kembali mengunjungimu, guru. Bab 11.